Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali membicarakan masalah hukum keluarga. Lebih spesifik lagi, kali ini kita bicara masalah kenapa suatu perkawinan itu harus dicatatkan di kantor urusan agama bagi muslim dan di kantor catatan sipil bagi non-muslim. Di dalam hukum Islam, akad nikah itu termasuk ke dalam mitsaqan ghaliza, suatu perjanjian, suatu ikatan yang sangat kuat. Ini akad. Akad itu merupakan, akad nikah merupakan suatu mitsaqan ghaliza, perjanjian yang sangat kuat dan sakral. Ini dasar yang pertama yang harus kita pegang. Kemudian yang kedua, setiap umat Islam melakukan akad, transaksi, apapun modelnya, kalau memerlukan waktu yang lama, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk mencatat, membuat satu bukti otentik, baik dia berupa surat, kwitansi, dan sebagainya. Di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Apabila kamu mengadakan suatu transaksi dalam jangka waktu yang lama, kalau bidang perkawinan dalam waktu yang tidak ditentukan, faktubuh, maka hendaklah dicatat. Ini prinsip di dalam agama. Kemudian undang-undang kita di Indonesia juga mengatur di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa setiap perkawinan itu dicatatkan. Setiap perkawinan dicatatkan. Nah, ini dasar kita ambil tiga dasar untuk membicarakan masalah mengapa suatu perkawinan itu harus dicatatkan. Timbul pertanyaan, saudara, apa tujuan pencatatan itu? Mengapa suatu perkawinan harus dicatatkan? Sementara banyak kita lihat, banyak kita saksikan bahwa banyak orang Islam yang enggan mencatatkan perkawinan. Dia melakukan perkawinan di bawah tangan. Memang di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan itu disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Nah, jadi kalau sudah memenuhi unsur-unsur di dalam satu perkawinan, memenuhi syarat-syarat di dalam satu perkawinan Islam, maka perkawinan itu telah dinyatakan sah. Apa syarat-syarat perkawinan? Apa rukun-rukun perkawinan yang diatur di dalam Islam? Apabila telah terpenuhi dalam satu perkawinan, maka perkawinan itu dinyatakan sah. Saudara, ini adalah karena kita hidup di negara hukum Indonesia. Ada mengatur pasal 2-nya lagi. Ayat 2-nya, pasal 2 ayat 1 tadi, apabila perkawinan itu dilakukan telah sesuai dengan agama, memenuhi syarat dan rukun yang diatur,
maka sah perkawinan itu. Ini baru sah dari aspek agama. Apakah bisa suatu perkawinan itu tegak di negara hukum Indonesia ini hanya dari aspek agama sah? Tidak, saudara. Harus memenuhi unsur yang kedua. Apa itu? Di dalam ayat kedua disebutkan, suatu perkawinan itu dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini ada pencatatan di situ. Terpenuhinya pencatatan perkawinan itu, ini tandanya bahwa perkawinan yang dilakukan itu sebagai satu perbuatan hukum yang dilakukan sesuai dengan hukum, dengan peraturan yang berlaku, maka akan menimbulkan akibat kepada perkawinan itu sendiri, bahwa dia mendapat pengakuan dari negara dan juga dia dilindungi oleh negara. Perlindungan itu, pengakuan itu terhadap pribadi suami istri yang melakukan akad itu, dan juga kepada harta dan keturunannya. Sebaliknya, suatu perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan hukum, yaitu tidak memenuhi unsur pasal 2 ayat 1 tentang terpenuhinya syarat rukun nikah, yang kedua tidak memenuhi pencatatan perkawinan, maka dia tidak mendapat pengakuan dari negara dan tidak akan mendapat perlindungan juga secara hukum dari negara. Contoh Bapak, ini saudara saya ajukan contoh. Seorang laki-laki dan perempuan melakukan akad nikah yang tidak memenuhi hukum yang berlaku. Katakanlah pasal 2 ayat 2 tadi tidak dicatatkan. Ketika timbul satu sengketa dalam rumah tangga, kemudian harus diselesaikan secara hukum melalui pengadilan, maka yang mengajukan ke pengadilan itu oleh pengadilan akan ditanya, saudara ini akan mengajukan perceraian, benar? Bukti nikahnya ada? Tidak ada, kami nikah di bawah tangan, nikah siri kami. Tanpa ada bukti, maka pengadilan tidak akan mau menerima perkara itu. Akibatnya apa? Tidak ada kepastian tentang hak-hak dan kewajiban, tidak ada kepastian hukum tentang kedudukan harta yang dimiliki, dan tidak ada kepastian tentang hubungan hukum antara anak-anak dengan orang tuanya. Ini akibat yang paling fatal. Oleh sebab itu, pencatatan itu merupakan satu hal yang mutlak harus dilaksanakan. Sebab kalau tidak, akan terganggu kepada hubungan hukum antara suami istri, kepada hubungan hukum antara kekayaannya dengan pribadi mereka masing-masing. Kemudian kita perluas lagi sedikit lagi. Apabila terjadi kematian atau anak sekolah, sekarang bahkan kalau kita pergi haji pun harus ada bukti nikah sebagai mahram melalui perkawinan. Disinilah pentingnya pencatatan perkawinan itu harus dijalankan, harus dilaksanakan. Kemudian masalah fungsi daripada akta perkawinan itu, akta nikah. Saya ulang sedikit. Apabila seseorang
melakukan perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, maka dia akan mendapat perlindungan hukum dan pengakuan daripada negara bahwa mereka adalah suami istri, yang berakibat kepada pengakuan terhadap ada hubungan harta dengan mereka dan keturunan mereka. Kemudian fungsi akta nikah itu, fungsi surat nikah itu dari aspek hukum, bahwa seseorang yang telah memiliki akta nikah ini sebagai satu bukti otentik bahwa dia telah menjalankan akad nikah itu sesuai dengan syariat agama, yaitu telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Sebaliknya bagi mereka yang tidak mampu membuktikan bahwa perkawinan mereka itu dilakukan secara syariat Islam tanpa mengajukan bukti otentik berupa surat nikah, kita tidak tahu. Secara hukum tidak dapat diketahui apakah perkawinan yang mereka lakukan itu telah memenuhi syarat dan rukun. Sekarang banyak kadi-kadi liar. Banyak kadi liar memang mengeluarkan surat nikah, bukti nikah dia keluarkan, tetapi tidak legal. Negara tidak mengakui perkawinan semacam itu. Karena ada satu peristiwa dulu, ketika saya masih usia SMA, ada orang tempat saya nikah di kadi liar. Kemudian dia tanya kepada si perempuan ini, walimu ada apa tidak? Wali saya tidak ada, karena dia enggan menikahkan saya dengan calon suami saya ini. Kalau begitu, Allah kita jadikan sebagai wali kalian di dalam melakukan pernikahan ini. Ini apabila terjadi suatu permasalahan hukum di dalam rumah tangga, tidak dapat diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh, suami istri ini sudah mempunyai 4 orang anak, mempunyai mobil, rumah, dan beberapa macam kekayaan lainnya. Kemudian pada waktu perkawinan mereka tidak dilakukan secara hukum. Dengan kata lain, mereka melakukan nikah siri. Kemudian si suami ini nikah lagi di bawah tangan, nikah siri lagi dengan orang lain. Oleh si istri, surat tanah, surat mobil, surat rumah, itu dikuasainya semua. Kemudian ada beberapa butir emas simpanan, itu juga dikuasai. Kemudian si istri ini pergi meninggalkan rumah. Oleh si suami menggugat bahwa dia akan menceraikan istrinya, kemudian memohon kepada pengadilan untuk membagi. Mula-mula dia pergi ke kepala desa. Kepala desa menolak karena tidak ada bukti nikah. Kemudian pergi ke KUA minta pendapat. Juga karena tidak ada surat nikah, tidak akan memberikan solusi. Datang ke pengadilan agama terakhir. Apa jawaban daripada pengadilan agama? Anda menyelesaikan permasalahan hukum dalam rumah tangga Anda, ini harus ada bukti hubungan hukum antara saudara dengan istri saudara. Ada enggak buktinya? Tidak ada, kami dulu nikah siri. Pengadilan agama tidak dapat menyelesaikan permasalahan hukum dalam rumah tangga saudara secara hukum.
Jadi saudara sekalian, oleh sebab itu, patuh kepada hukum merupakan satu keniscayaan dan merupakan membahagiakan kita, memberi keuntungan kepada kita. Jadi tujuan daripada kenapa harus suatu pernikahan itu dicatatkan adalah untuk terbitnya satu bukti berupa akta nikah, yaitu merupakan bukti otentik bahwa perkawinan kita telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syariat kita. Di samping itu juga kita akan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari hukum dan negara. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan setiap warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan tidak enggan untuk mencatatkan perkawinan mereka ke lembaga yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.